Boleh dikomen di chat ya. Apakah suara sudah masuk belum, Mas? Oke, terdengar ya? Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, nanti jika ada kendala terutama untuk suara ya, nanti bisa komen di chat kalau ada kendala apapun itu. Seperti itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, mungkin sebelum kita mulai, saya ingin sapa teman-teman semua dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk semua ayah dan bunda di program terbaru kita di Akademi Keluarga, yaitu kelas parenting komunikasi keluarga. Masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Sebelumnya nih, sebelum kita mulai acara kita ya, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Kita boleh angkat tangan kita masing-masing, kita husukkan niat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, semoga Engkau perkenankan kami untuk bisa menimba ilmu pada malam hari ini dan memampukan kami untuk bisa mengamalkannya untuk keluarga kami dan juga untuk cucu-cucu kami. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Oke, sebelum kita mulai mungkin saya perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Mia Odita, nanti bisa dipanggil Mia, yang insya Allah pada malam hari ini akan membersamai teman-teman semua, ayah bunda semua, yang akan memandu acara kita pada malam hari ini, seperti itu. Kemudian mohon maaf ya, tadi mungkin ada beberapa keterlambatan sekitar 10 menit ya, 40-an ya kita mulai jadi, ya betul. Keterlambatan sekitar 10 menit, tadi ada beberapa teknis yang perlu kita perbaiki seperti itu. Oke, untuk ayah bunda semuanya boleh perkenalan dulu, kira-kira ada yang hadir di luar Jawa bukan? Mungkin dari Sumatera, Sulawesi, ataupun Kalimantan. Boleh kita dengar suaranya ayah bunda semuanya. Masya Allah sekali. Alhamdulillah ya, untuk kelas komunikasi keluarga ini yang terdaftar ada 3.000-an ya. Ya, nanti untuk ayah bunda yang mungkin belum berkesempatan hadir pada malam hari ini, tenang saja, kita ada rekamannya. Itu bisa diputar kembali ya di playlist YouTube-nya yang sudah di-share oleh admin ke grup masing-masing. Ada dari Riau, ada dari Sleman. Wah, dekat sekali ya yang dari Sleman ya. Lombok Timur, Masya Allah. Kalau boleh perkenalan sekali lagi, saya asli dari Lombok Timur. Ada dari Samarinda, Sumbawa, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan ini semua ada hampir di seluruh Indonesia ya. Jangan lupa nanti ilmunya di-share kembali. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin memperkenalkan pemateri kita pada malam hari ini ya. Masya Allah. Assalamualaikum Bunda Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cantik sekali malam hari ini Bunda, sehat? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Saya izin memperkenalkan Bunda, boleh? Silakan. Iya. Boleh mohon bantuannya ya Kak untuk share screen. Oke. Sudah terlihat belum? Wah, mata banyak orang Kalbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita dipertemukan di forum yang insya Allah berkah ya ini ya Bunda ya. Dari seluruh Indonesia insya Allah. Amin. Saya nggak nyangka loh pesertanya ternyata dari seluruh Indonesia ini. Iya, alhamdulillah Bunda. Senang juga ini kami dari panitia melihat peserta yang antusias untuk menimba ilmu bersama Bunda Intan. Masya Allah kali. Ini Bunda di rumah? Di rumah, saya di Jogja. Oh, di Jogja. Di mana Bunda rumahnya? Jogja Selatan, di dekat alun-alun selatan. Alun-alun selatan di kota berarti ya? Alun Kidul yang ada pohon beringin kembarnya itu. Nah, oh, di sana. Saya kira ini dekat UI. Enggak, nggak dekat UI. Ngomong-ngomong dulu, 14 tahun yang lalu, saya kosnya itu dekat banget sama Masjid Nurul Asri. Oh iya, Bunda? Cuman berarti jalan kita sudah terhubung ya, Bunda ya, Masya Allah. Iya, makanya Masya itu Allah, dan Masya Allah lihat perkembangannya luar biasa. Jadi ikut merasa bangga nih bisa di sini malam ini. Iya, mohon doanya terus ya Bunda ya. Semoga Masjid Nurul Asri bisa semakin memberikan kebermanfaat yang lebih luas. Amin. Iya, sebentar ya. Operator gimana? Sudah bisa ditampilkan PPT-nya? Saya ingin memperkenalkan Bunda. Oke, Bunda Intan saya izin ya memperkenalkan Bunda. Oke, jadi sebelum itu mungkin kita luruskan dulu niat kita ya, ayah bunda semuanya untuk kelas malam hari ini seperti itu. Dan terima kasih juga buat ayah bunda yang sudah datang tepat waktu ya. Dan mungkin tetap menjaga adab berpakaiannya walaupun itu ada di rumah maupun di kamar ya. Dan terima kasih juga buat ayah bunda yang
mungkin berudu dulu sebelum menimba ilmu seperti itu. Dan jangan lupa nanti setiap ilmu yang disampaikan oleh Bunda Intan untuk dicatat ya. Nanti bisa di-share kembali ke teman-teman yang lain seperti itu. Oke, untuk CV-nya Bunda bisa ditampilkan. Ya, jadi insya Allah malam hari ini kita akan membahas tentang manajemen stres dalam rumah tangga yang akan dibawakan oleh Bunda Intan Kusumawardhani. Next, boleh? Ya, jadi ini adalah CV singkatnya Bunda Intan. Beliau menempuh pendidikan magister profesi psikologi di UGM dengan konsentrasinya itu di psikologi klinis ya teman-teman ya. Kemudian beliau juga sarjananya di Fakultas Psikologi UGM juga dan pernah menjadi staf divisi program pengembangan anak dan remaja di Sahabat Bunga Education Konsultan Yogyakarta sampai tahun 2007. Dan yang terbaru itu beliau sebagai psikolog klinis di Poliklinik Psikologi RS Kia Rahmi Yogyakarta dari 2021, berarti dari tahun kemarin ya sampai sekarang, dan juga menjadi psikolog klinis di Poliklinik Psikologi Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia atau III ya dari 2019 sampai sekarang, Masya Allah. Dan juga Bunda Intan merupakan seorang psikolog rekanan dari ini ya Bunda ya, Cerita Abadi, Fahmi Indonesia, dan juga Neraya Consulting. Jadi untuk ayah Bunda yang ingin konsultasi mungkin dengan Bunda Intan bisa juga melalui akun-akun ini ya Bunda ya, di Cerita Abadi, Fahmi Indonesia, ataupun Neraya Consulting ya Bunda ya. Iya. Oke, jadi mungkin itu perkenalan singkat kita terkait Bunda Intan. Nah, insya Allah pada malam hari akan bersamai kita. Next. Oke, seperti itu Bunda Intan. Jika ada yang ingin dikoreksi mungkin ya dari penyampaian saya, boleh sekali Bunda. Oke. Jika Bunda udah siap, nanti saya persilakan. Oke, sudah siap ya Bunda Intan ya? Insya Allah Oke, sudah insya Mbak Allah. Mia. Oke, untuk Bunda semua dipersiapkan bukunya ya. Saya persilahkan untuk Bunda Intan, monggo untuk menyampaikan materi kita. Baik, terima kasih sekali Mbak Mia dan juga teman-teman dari Masjid Nurul Asri ya yang sudah mengajak saya. Saya nggak ngerti nih apa dasarnya saya diajak gitu ya. Mungkin karena apa ya, tadi ada koneksi ya, pernah tinggal di dekat situ gitu ya. Iya, dan luar biasa banyak sekali yang hadir. Saya ikut tersanjung. Pertama-tama mungkin perlu saya sampaikan ya, saya di sini bukan ahli agama. Tapi kebetulan saya seorang psikolog yang memang minat saya adalah topik-topik terkait parenting dan juga keluarga. Dan kebetulan juga sudah berkeluarga. Jadi apa yang saya sampaikan malam ini mungkin gabungan ya antara hasil dari pengalaman belajar saya, pengalaman praktik saya, dan juga pengalaman saya dalam menjalani rumah tangga juga, gitu ya. Baik, saya izin share screen sebentar. Oke, sudah kelihatan ya, Mbak Mia? Sudah. Baik ya. Saya diminta untuk menyampaikan tentang ini ya, manajemen stres dalam rumah tangga. Nah, mungkin kalau kata stres sudah bukan sesuatu yang asing lagi ya, sudah sering dengar mungkin stres gitu ya. Pokoknya kadang ada juga orang yang pusing dikit gitu bilang, aduh stres nih aku gitu ya. Nah, malam ini kita akan belajar bersama sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan stres gitu ya. Kemudian kalau stres ini terjadi dalam lingkup rumah tangga, apa nih yang perlu dan bisa dilakukan untuk mencegah maupun upaya-upaya untuk mengatasinya seperti itu. Nah, yang pertama saya ingin kita semua menyepakati dulu dan pahami dulu bahwa stres itu bukan gangguan jiwa ya, ayah dan bunda semuanya, teman-teman semuanya. Jadi kalau masih ada yang beranggapan bahwa kalau stres itu berarti mengalami gangguan jiwa, itu adalah hal yang kurang tepat. Gitu. Jadi stres ini sebenarnya reaksi yang normal terjadi pada siapapun. Nah, terutama ketika seseorang ini merasa tidak dapat menghadapi masalah atau tantangan yang harus dia hadapi. Karena sumber daya yang dimiliki ini kurang memadai. Nah, jadi sekali lagi siapapun bisa mengalami stres dan stres ini bukan
gangguan jiwa. Jadi stres ini beda dengan depresi, beda dengan penyakit kejiwaan lainnya, beda dengan kalau pernah dengar ya kayaknya sekarang tuh orang gampang banget nih dapat istilah-istilah kayak mungkin depresi, bipolar lah dan lain sebagainya. No, stres beda dengan itu gitu ya. Meskipun kalau tidak teratasi memang pada akhirnya bisa menimbulkan gangguan-gangguan kejiwaan itu tadi gitu ya. Nah, ini maksudnya apa sih? Nah, di sini saya menulis bahwa stres itu normal terjadi pada setiap orang yang merasa tidak memiliki sumber daya yang cukup dalam menghadapi masalah atau tantangan. Nah, yang dimaksud adalah ini, ayah, bunda, dan teman-teman semua. Jadi, kita sebagai manusia kan pasti tiap hari dalam menjalani kehidupan sangat mungkin ya menghadapi masalah. Baik itu masalah terjadi di rumah maupun di luar rumah. Nah, ketika masalah ini datangnya begitu mendadak gitu ya, atau mungkin bertubi-tubi. Nah, sementara sebagai manusia daya kita itu tidak cukup besar untuk bisa mengatasi itu. Misalnya nih di rumah katakanlah anaknya 3 gitu ya, tidak ada asisten rumah tangga, suami yang biasanya bantu ini lagi sibuk-sibuknya juga. Akhirnya kita begitu kelelahan gitu ya. Artinya tenaganya kurang dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, itu namanya sumber daya tenaganya ini kurang. Atau dari segi ilmu, misalnya mungkin ada yang sedang menempuh pendidikan lagi, kemudian harus ujian mendadak, gitu ya, ujian mendadak. Ujian mendadak, kerasa nggak siap kan, ngerasa ilmunya belum cukup. Akhirnya dia mengalami stres karena sekali lagi apa? Ya tadi merasa tidak punya sumber daya yang memadai. Atau dari segi keterampilan misalnya, tiba-tiba disuruh misalnya ada disuruh masak dalam skala besar misalnya ya karena kebutuhan tertentu. Padahal skill masaknya gitu-gitu aja gitu ya. Akhirnya jadi stres deh gitu ya. Atau bisa juga karena seseorang merasa kurang siap. Tadi ya misalnya ketemu pekerjaan atau tugas yang sifatnya dadakan-dadakan itu tadi. Atau kurang dukungan. Nah, ini misalnya tadi pekerjaannya banyak tapi orang di sekitar tidak mendukung gitu ya, tidak memberi bantuan. Ini juga bisa. Nah, kemudian juga ternyata dari beberapa hasil penelitian, kurangnya spiritualitas juga bisa berpengaruh ayah dan bunda. Ya, ternyata nih spiritualitas ini berkaitan dengan kualitas hidup seseorang. Nah, orang kalau lagi stres kan kualitas hidupnya menurun nih. Ternyata kalau orang yang tinggi spiritualitasnya, dari hasil penelitian ini kualitas hidupnya meningkat. Nah, akan tetapi tentunya eh, spiritualitas di sini kan sifatnya general di sini yang saya sebutkan. Kadang-kadang ada orang yang ini nih suka istilahnya nyinyir gitu ya. Kalau ada temennya curhat terus kelihatannya stres gitu terus ada yang ngatain ih kurang iman nih gitu. Pernah dengar nggak ada yang bilang kayak gitu? Jadi stres itu kan cuma orang yang kurang iman gitu ya. Pernah dengar seperti itu. Nah, itu anggapan-anggapan yang mungkin sebaiknya dihindari ya ayah dan bunda sekalian gitu ya karena ya kita nggak boleh lah menilai kadar keimanan seseorang. Yang tahu imannya seseorang ya cuma Allah itu sendiri kan seperti itu. Meskipun dari hasil penelitian memang ternyata ada kaitannya. Ketika spiritualitasnya rendah, keyakinan bahwa dirinya ini adalah makhluk Tuhan dan bagian kecil dari alam semesta ciptaan Tuhan itu ternyata berpengaruh nih ke kualitas hidupnya dia. Ya. Nah, kemudian stres ini ada secara umum ada 2 macam, ayah dan bunda. Ada yang namanya distress, ada yang namanya eustress. Nah, ketika masalah ini dipandang sebagai sesuatu yang mengancam, kemudian menimbulkan tekanan, menimbulkan kecemasan. Nah, ini dan juga menurunkan performa. Menurunkan performa itu maksudnya apa? Misalnya yang tadinya rajin jadi nggak rajin gitu ya. Yang tadinya
kalau kerja ini bagus, kualitasnya ini kok menurun gitu ya, atau yang mungkin sedang dalam proses pendidikan biasanya mudah untuk menangkap informasi, mempelajari sesuatu ini kok menurun. Nah, itu berarti stres yang dialami ini yang bentuknya distres gitu ya. Akan tetapi ketika seseorang dihadapkan pada masalah atau tantangan tapi dia mandangnya itu bukan sebagai ancaman gitu. Dia menganggapnya sebagai challenge. Wah, ada tantangan baru nih, seru nih, gitu ya. Misalnya apa ya? Ada yang suka main game nggak nih di sini, ayah bunda? Kadang-kadang kan kalau misalnya yang hobi main game nih, kalau misalnya gamenya gitu-gitu aja nggak seru gitu. Kalau levelnya naik, ada rasa seru di situ, rasa termotivasi di situ. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pun seperti itu. Misalnya kalau hari-harinya monoton gitu aja, kadang-kadang motivasinya juga jadi malah turun juga, malah stres juga gitu ya. Tapi ketika ada apa ya, ada hal baru yang harus dihadapi gitu ya, ini malah justru menjadi merasa tertantang, jadi antusias, jadi motivasi, terus malah jadi semangat untuk mempelajarinya, apa ya, untuk menaklukkannya. Nah, itu berarti stres yang dialami adalah eustress gitu ya. Nah, jadi sekali lagi bentuk stres ini bisa dua, bisa distress atau eustress. Distress ini memang cenderung negatif ya arahnya, sementara kalau eustress ini arahnya ke positif seperti itu. Nah, kemudian ini nih gejala-gejala stres ya. Jadi stres itu ternyata letaknya tidak hanya di aspek emosi saja, ayah dan bunda, teman-teman semuanya gitu ya. Tapi reaksi diri kita terhadap stresor itu ternyata menyeluruh, baik secara di aspek emosi, kognitif, fisik maupun perilaku. Ya. Nah, ini kalau secara kognitif umumnya ini yang terjadi. Saya jadi mulai tadinya aku bukan orang yang susah fokus, tapi kok sekarang susah fokus ya. Terus gampang lupa, terus pikirannya buntu, ketika dimintai pendapat tidak bisa berpendapat, kemudian susah untuk berpikir secara runtut, kemudian mungkin jadi sering mimpi buruk begitu ya. Nah, ini adalah tanda-tanda atau gejala stres dari aspek kognitif, gitu ya. Nah, kemudian kalau dari aspek emosi misalnya ini nih, tertekan, cemas, sedih, mudah tersinggung, moody gitu ya. Moodnya mudah naik turun. Nah, ini apa namanya? Tanda atau gejala stres pada aspek emosi. Sementara kalau dari aspek fisik, tanda-tandanya diantaranya ini nih, saya jadi gampang capek, nggak nafsu makan, tapi pada beberapa orang kadang justru nafsu makannya tambah nih, bisa. Kemudian sulit tidur, kemudian otot-otot kok rasanya tegang, sakit kepala, terus rasanya deg-degan terus apa ya, misalnya yang punya mahnya kambuh gitu ya, pencernaannya terganggu. Nah, ini apa namanya, terus terang saya seminggu terakhir ini juga lagi ngerasa stres nih ayah bunda gitu ya, karena ada tugas yang beruntun gitu ya, kadang harus double-double Zoom gitu ya, pertemuan Zoom harus disambi ngerjain yang lain gitu ya, waktu istirahatnya berkurang, me time-nya berkurang. Nah, ini kalau saya biasanya yang muncul ini nih, secara fisik ototnya kerasa kenceng-kenceng nih di daerah daerah punggung, punggung dan leher sini biasanya mulai kerasa kenceng, terus sering pusing gitu ya. Terus kalau secara emosi saya biasanya jadi lebih mudah mudah tersinggung gitu ya, lebih mudah terpancing emosi daripada biasanya gitu. Kemudian apa ya? Banyak hal-hal kecil yang lupa-lupa naruh apa di mana, harusnya tadi mau ngapain kok malah jadi kelupaan misalnya seperti itu gitu ya. Kemudian dari aspek perilaku, ini tanda-tandanya misalnya ini nih. Jadi cenderung bertindak impulsif. Apa itu bertindak impulsif? Bertindak impulsif itu artinya melakukan sesuatu tapi nggak dipikir panjang tentang akibatnya, gitu ya. Kemudian mungkin kalau duduk kayaknya nggak tenang gitu ya. Atau kalau bangun tidur tuh rasanya kayak berat banget, susah gitu untuk bangun di pagi hari seperti itu. Yang biasanya nyalain alarm sekali atau dengar adzan subuh itu udah langsung bangun, ini rasanya aduh berat banget gitu ya mau menghadapi hari yang baru gitu karena tahu
Ada banyak hal yang harus dihadapi seperti itu. Nah, ini melihat gejala-gejala ini sambil coba ya kita refleksi ke diri kita sendiri. Kita lagi ngerasain stres nggak nih gitu ya. Nah, gejala ini sekali lagi di tiap orang berbeda-beda gitu ya. Tidak ada yang sama persis kecenderungannya gitu. Kecenderungan saya dan kecenderungan ayah bunda yang ada di sini bisa jadi berbeda-beda gitu. Ada yang mungkin punya alergi, terus ketika stres dia jadi gatal-gatalnya mulai kambuh gitu ya. Oh ya, satu lagi, kalau saya biasanya kalau mulai kecapean, mulai overload, mulai stres itu nih, kayak gini nih. Jadi hidungnya mampet. Jadi dindeng suaranya, itu salah satu tanda juga. Dan ini sangat penting untuk kita masing-masing bisa menyadari ketika gejala stres ini mulai muncul, gitu ya. Karena kalau kita biarkan, tidak kita sadari, biasanya jadi makin tinggi gitu ya, dan dampaknya terhadap orang terdekat kita juga jadi semakin kurang baik begitu. Nah, kemudian ini nih, pada dasarnya yang bisa stres itu nggak cuma manusia, ayah dan bunda, tapi makhluk hidup yang lain seperti binatang pun itu juga diciptakan Allah itu mempunyai mekanisme ya ketika menghadapi sesuatu yang sifatnya mengancam mereka atau menantang bagi mereka. Nah, reaksi umumnya itu ada 3 ini. Apakah flight itu kabur, kalau ada masalah, kabur gitu ya. Atau fight itu berusaha untuk melawan. Atau freeze itu kayak blank, diem, nggak ngerti apa yang harus dilakukan gitu. Nah, ini setiap orang biasanya punya kecenderungannya masing-masing nih ketika menghadapi masalah yang itu terbentuk terbentuk sebagai bagian dari kepribadian masing-masing yang terbentuk dari kecil gitu ya. Nah, sekarang saya ada satu video dulu yang mau saya tunjukkan terkait dengan mekanisme ini ya, ayah bunda sekalian. Sebentar, saya putar. Videonya pakai bahasa Inggris, tapi coba disimak dulu. Nanti kalau agak sudah dipahami, nanti saya coba untuk menerangkan. Sudah tampak videonya? Sudah, Bunda? Sudah, Iya. Oke. Have you run away from a saber-toothed tiger recently? Maybe you haven't, but the stress response you feel when you are late to work or the growl your stomach makes when you haven't had anything but an energy bar and coffee in the morning is the same stress response we had when we were cavemen. That stress response is called fight or flight. Grunk is a real-life caveman. He goes to work hunting saber-tooths and rabbits for his family. Unfortunately, the saber-tooth chases Grunk on occasion, and his physical and emotional stress levels go way up. When this happens, Grunk's body's intelligence kicks in to help him escape. His heart rate goes way up, his blood pressure spikes, more adrenaline is produced, and the body moves the blood away from the digestive tract and into the muscles, as digesting food isn't a priority at that moment. Grunk eventually does escape and rests at home, and after 15 to 20 minutes, his body resets and begins to operate normally again. Now, your body doesn't know the difference between running from a saber-toothed tiger or rushing your kids to school. Your body's stress response is triggered in both situations, so your blood pressure, heart rate, and food digestion is the same as Grunk's when he's running away from a tiger. These types of situations could happen every day in our culture. The difference between you and the caveman is the caveman was able to relax in his cave soon after he finished stressing out. So for the whole day, the caveman would stress the duration of a hunt, which would last maybe an hour. You, on the other hand, have to deal with the stress of racing your kids to school, traffic, work, relationships, and everything else that life constantly throws at you. Plus, add in the constant chemical stress that comes from the unhealthy foods we eat, and it's like you are running from the saber-tooth all day long. The solution is to build your own cave. You have to build your own cave every day, and it means finding some peace in the pileup of traffic while driving to work. It means going to bed on time instead of staying up late binging on your favorite TV shows. It means taking some time to go outside and do some relaxing work instead of locking yourself up in your office.
Otherwise, this chronic stress will open you up to most diseases because your immune system will tank and a lack of nutrients that your body needs due to not being able to digest your food properly. Add to that the fact that your adrenals, which are the glands that sit atop your kidney and decide where your hormones go, are so active with the abundance of stress you experience and put into your body, you will develop adrenal fatigue. Put all this together, and now you know why stress is the start of all disease processes. How can we make our fight or flight more effective? How can we turn it off when we don't need it and bring it up when it's necessary? Ask yourself what you are putting in your body for energy. Your body is probably asking your brain for those artificial stimulants you gave it, like coffee, processed sugars, or genetically modified foods, because it's confused on why the adrenals aren't filling up like they used to. You have sucked your adrenals dry of hormones that didn't need to be active in the first place. That's huge because we are taking a finite source and sucking it dry. What people may not know is that a lot of things trigger the fight or flight response. Emotional stresses, eating unhealthy foods, overreacting to life's daily challenges, going through tough emotional times, all trigger fight or flight. However, that leaves a lot of areas where we can improve it. So if this video has successfully stressed you out with all the info it's loaded you up with, you should take a minute to relax. At least you don't have a tiger running after you. If you always put limit on everything. Oke, baik. Saya review dikit ya tadi tentang videonya. Sebentar. Baik, ya tadi kita lihat sama-sama ya di video itu. Video itu menggambarkan mengenai fight and flight ini, gitu ya. Jadi kalau apa ya namanya sebenarnya mekanisme ini udah ada sejak zaman purba gitu ya, ketika orang urusannya bertahan hidup di apa ya di alam yang masih liar gitu ya, bagaimana harus bertahan mencari makanan dan lain sebagainya. Tadi diibaratkan kalau zaman dulu itu orang stresnya tuh ya ketika ketemu hewan buas gitu ya, dia harus melawan atau lari dari kejaran hewan tersebut. Dan ternyata dari hasil penelitian, reaksi yang terjadi di tubuh ketika seseorang mengalami stres gitu ya, itu tidak membedakan sumber stresnya apa gitu ya. Kalau tadi diibaratkan kalau orang purba tadi stresornya itu kan dikejar singa gitu ya. Sementara orang di zaman modern tadi stresornya adalah misalnya ketika dia telat nih, tiap hari harus menghadapi harus kemerungsung kalau kata orang Jawa, harus terburu-buru karena harus on time terus datang ke kantor padahal jalanan selalu macet misalnya. Nah, itu reaksi yang ada di dalam tubuhnya tuh ternyata sama aja gitu ya. Artinya reaksi tubuh pada situasi stres yang disebabkan oleh apapun yang seperti itu gitu. Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah ada bagian di syaraf kita yang namanya sistem syaraf simpatis yang mengaktifasi beberapa organ tubuh gitu ya. Misalnya mengaktifasi detak jantung jadi lebih kencang gitu ya. Kemudian kelenjar keringat berproduksi lebih banyak. Kemudian apa ya? Tekanan darah menjadi naik gitu ya. Kemudian mempengaruhi pencernaan juga. Nah, bisa dibayangkan kalau kondisi seperti itu terjadi dalam waktu yang panjang, gitu ya. Nah, ketika terjadi dalam waktu yang panjang, maka bisa membuat tentu saja tubuh kita menjadi kelelahan, gitu ya. Kalau udah lelah, otomatis ketahanan tubuh kita juga bisa menjadi menurun, jadi gampang sakit, gitu ya. Nah, masalahnya tadi digambarkan di video. Kalau orang purba tadi, misalnya udah habis capek ya, stres ngadepin singa, dia bisa langsung masuk gua, bisa langsung istirahat dengan damai gitu ya, sehingga dengan cepat stresnya bisa langsung hilang gitu ya. Tapi berbeda dengan manusia di zaman sekarang, ketika menghadapi stres di pagi hari, dia tidak bisa begitu saja langsung masuk ke gua kan seperti itu ya. Dia masih harus menghadapi sumber-sumber stres yang lain gitu ya, misalnya di jalanan masih kena macet. Terus belum lagi yang waktunya harusnya tidur, istirahat, tapi masih buka HP misalnya. Terus nanti buka HP, lihat berita-berita yang bikin stres juga gitu ya. Atau baca WhatsApp yang isinya kerjaan juga pada akhirnya. Akhirnya tubuh ini nggak istirahat-istirahat nih. Gitu. Walhasil jadinya capek. Nah, ada satu hal yang meskipun reaksi ini tidak hanya terjadi pada manusia, tapi juga terjadi pada hewan, akan tetapi ada satu hal yang
membedakan antara manusia dengan hewan, ayah bunda sekalian. Yang membedakan adalah manusia itu dikaruniai Allah dengan ada area otak yang namanya prefrontal cortex di area depan sini, gitu ya. Dimana kalau pada manusia area itu tuh besar, gitu ya, dan bisa berfungsi apa namanya, bisa berfungsi tidak seperti pada hewan. Hewan itu tidak punya kemampuan untuk mengendalikan diri atau membuat pertimbangan. Nah, sementara manusia dengan prefrontal cortex itu dia akan bisa untuk membuat pertimbangan mengenai benar salah, untuk bisa mengendalikan perilakunya, gitu ya, sehingga tadi misalnya ada sesuatu yang sifatnya mengancam, nggak langsung asal main hajar aja, gitu ya, atau nggak asal main kabur aja, tapi masih bisa berpikir terlebih dahulu, membuat pertimbangan lebih dahulu, oh ini benar nggak tindakanku, gitu ya, aku mengambil langkah ini benar atau enggak. Nah, itu yang membedakan manusia dengan binatang. Nah, sehingga manajemen stres ini fungsinya tuh di situ. Bagaimana kita bisa menggunakan otak manusia kita nih, gitu ya, mengaktifkan prefrontal cortex kita dengan belajar tadi. Gimana ya biar ketika stres aku tindakanku ini nggak cuma sekedar fight and flight ini, tapi ada pemikiran yang lebih dewasa, yang lebih penuh pertimbangan lagi, gitu ya. Baik. Oke. Nah, ini adalah proses yang secara umum terjadi ketika kita menghadapi stresor. Nah, stresor ini adalah hal yang menimbulkan stres ya. Stresor ini tentu bisa macam-macam, apakah stresor karena pekerjaan, stresor karena konflik dengan orang lain, stresor karena apa ya, kelelahan dan lain sebagainya. Nah, ketika stresor ini apa ya namanya datang, sebenarnya dengan kemampuan berpikir manusia itu tadi ada proses yang namanya manusia ini melakukan penilaian kognitif, gitu ya. Kita bisa berpikir ini masalahnya besar atau kecil sih, ini bahaya enggak ya, gitu ya. Jadi ada penilaian dulu mengenai situasinya, gitu. Baru setelah itu manusia melakukan coping. Coping ini segala jenis upaya yang dilakukan untuk meredakan stres tersebut, gitu ya. Nah, ini sekali lagi ini adalah yang membedakan kita dengan binatang. Kita punya kemampuan untuk menilai situasinya, gitu. Jadi contoh sederhananya ya ini, misalnya ada apa ya namanya, ada orang yang nyerobot jalan gitu ya. Ketika kita lagi nyetir, ada yang nyerobot jalan. Kalau kita cuma pakai mekanisme tadi, serang atau kabur gitu ya, ada yang nyerobot jalan ya kita langsung apa ya, mungkin bisa langsung menghardik orang itu atau mungkin berkata kasar pada orang itu gitu ya. Nah, itu kalau kita tidak pakai penilaian kognitif secara baik gitu ya. Tapi kalau pakai penilaian kognitif secara baik, kita kan pasti berpikir dulu gitu ya sebelum bertindak, dan seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita di sini kita perlu ketahui bahwa coping, tadi coping tuh ini ya, segala upaya yang dilakukan untuk meredakan stres namanya itu coping. Istilahnya adalah coping. Nah, coping ini ada dua jenis. Secara umum menurut ahlinya di sini namanya Lazarus dan Flodman gitu ya. Nah, ada yang namanya emotion focus coping, ini yang ditulisan yang warna kuning-kuning ini. Ada juga yang namanya problem focus coping. Nah, emotion focus coping adalah upaya yang dilakukan untuk mengendalikan emosi yang ditimbulkan oleh stres gitu ya. Tadi kan salah satu gejala stres kan ada muncul respon-respon emosi gitu ya. Nah, kalau emotion focus coping ini kita melakukan upaya untuk meredakan emosinya, emosi yang muncul karena pressure itu. Caranya gimana nih? Contohnya apa nih? Emotion focus coping. Contohnya misalnya kita beribadah, kita berdoa gitu ya, kita mengadu pada Allah, kita berzikir, kita tafakur gitu ya. Itu apa namanya? Itu termasuk di emotion focus coping. Atau kita terus bercanda gitu ya, humor lah gitu ya, biar lebih rileks gitu.
atau mungkin dengan bercerita pada orang terdekat, mungkin saudara atau suami, istri, pasangan gitu ya, atau mungkin berjalan-jalan gitu ya, berjalan-jalan sejenak, ganti suasana, atau mungkin buat yang punya hobi tertentu seperti menulis, melukis, atau mendengarkan musik, ini juga adalah hal-hal yang bisa dilakukan untuk meredakan emosi yang ditimbulkan oleh stres. Atau bisa juga dengan melakukan hal-hal seperti melakukan relaksasi, melakukan meditasi, gitu ya. Nanti kalau waktunya masih cukup, saya akan perkenalkan beberapa teknik relaksasi yang bisa dilakukan ketika sedang dalam kondisi stres, gitu ya. Nah, sementara problem fokus coping adalah upaya untuk mengatasi sumber atau penyebab stresnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita cuma ngeredain emosinya, tapi sumber masalahnya tidak kita selesaikan, kan sama aja bohong gitu ya. Nanti ketemu masalahnya lagi, kita balik stres lagi gitu. Jadi selain emotion focus coping, kita juga perlu melakukan problem focus coping gitu ya. Contohnya apa nih problem fokus coping? Misalnya kita bernegosiasi gitu ya. Misalnya nih kita stresnya karena ada konflik sama orang lain. Nah, kita bicara dengan orang tersebut, kita berdialog, kita bernegosiasi, mencari bagaimana solusi pemecahan masalahnya. Nah, ini adalah contoh problem fokus coping. Atau mungkin menyusun strategi atau rencana-rencana tertentu untuk mengatasi masalah tersebut gitu ya. Atau misalnya ketika kita stresnya itu karena kita kurang ilmu atau kurang persiapan, ya kita tambah ilmu kita. Misalnya dengan kita belajar lewat buku, lewat internet, atau mungkin dengan berkonsultasi pada orang yang lebih ahli gitu ya. Misalnya untuk bisa mengatasi persoalan tersebut. Atau mencari bantuan profesional. Misalnya stresnya karena persoalan hukum misalnya. Ya, terus cari bantuan profesional ahlinya di bidang hukum. Atau misalnya ketika stresnya ini karena ada gangguan kesehatan, ya kita konsultasi ke tenaga profesional di bidang kesehatan, misalnya seperti itu. Atau mungkin mencari sarana-prasarana yang diperlukan gitu ya untuk mengatasi persoalan tersebut gitu. Jadi mungkin kalau ayah bunda sempat ya beberapa waktu belakangan ini kan sering tuh di sosial media orang bilang oh kalau stres terus healing dulu gitu ya. Orang bilang memunculkan istilah healing dengan jalan-jalan. Jadi kalau jalan-jalan piknik itu dibilangnya healing gitu ya. Ini setuju atau enggak nih ayah bunda di sini? Nah sebenarnya healing yang dimaksud orang-orang itu adalah baru sebatas emotion focus coping ini gitu ya. Berusaha untuk meredakan stresnya, meredakan ketegangannya dengan jalan-jalan, dengan piknik dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya sumber masalahnya tidak berusaha diatasi ya sama aja gitu ya. Nanti balik dari piknik, balik dari tamasya, stresnya bisa kambuh lagi gitu. Nah, di sebelah kanan sini saya juga tuliskan bahwa coping ini juga ada yang tidak efektif ayah dan bunda, tapi sayangnya banyak orang yang melakukan ini gitu dan ini perlu disadari kira-kira diri kita punya nggak ya kecenderungan untuk melakukan coping yang tidak efektif ini gitu. Nah, coping yang tidak efektif ini adalah coping yang ketika dilakukan berpotensi justru menambah masalah baru gitu ya, menambah sumber stres baru. Misalnya nih, kita menyangkal masalah yang sedang terjadi gitu ya. Enggak, aku nggak ada masalah kok. Aku baik-baik aja gitu ya. Padahal sebenarnya ada masalah gitu ya. Atau justru melemparkan kesalahan pada orang lain gitu ya. Kita yang punya masalah tapi malah nyalahin anak misalnya atau nyalahin istri gitu ya. Atau nyalahin suami gitu. Nah, ini kan malah berpotensi masalah juga gitu ya. Malah bisa timbul masalah baru. Atau kabur. Setiap kali ada masalah, keluar dari rumah. Pulang larut malam atau pulang sampai pagi misalnya. Nah, ini juga coping yang tidak tepat. Atau menunda-nunda. Menunda-nunda misalnya ada masalah hutang misalnya. Tapi sekalinya dapat rezeki tidak mengembalikan hutangnya, malah dipakai buat yang hal-hal sifatnya konsumtif. Akhirnya hutangnya jadi numpuk gitu dan di kemudian hari stresnya justru makin tinggi kan gitu ya. Atau ini curhat ke sembarang orang, apalagi zaman sekarang ini ya banyak yang suka curhat di sosial media gitu ya dan kadang
curhatnya terlalu personal lagi. Nah, ini kan juga malah bisa menimbulkan masalah baru ya. Jadi, curhat ini sangat boleh sekali, akan tetapi harus kita pilih orangnya gitu ya. Tidak kemudian semua masalah kita ceritain ke misalnya nongkrong sama tetangga, terus curhat sama tetangga, padahal yang dengerin banyak orang gitu ya misalnya. Nah, atau di sosial media tadi misalnya. Nah, ini harus kita hindari. Kemudian ada juga nih misalnya yang kalau stres terus hawanya pengen belanja. Ada nggak nih? Raise hand nih kalau yang ada nih. Nah, ini harus hati-hati juga. Jangan misalnya ketika stres terus bodo amat aku lagi stres. Pokoknya aku mau beli apapun yang aku pengen gitu ya. Nah, ini kan bisa menimbulkan masalah baru juga gitu ya. Habis itu uangnya habis atau terus justru misalnya aku lagi stres banget pokoknya aku mau makan apa aja bodo amat gitu ya. Terus makan macam-macam dibeli gitu ya. Tanpa mempertimbangkan kesehatan juga gitu ya. Akhirnya sakit gara-gara makannya nggak beres. Atau nih, misalnya yang punya hobi main game, terus karena stres, main game sampai pagi, sampai malam gitu ya. Sebenarnya ini semata-mata dilakukan untuk kabur sebenarnya. Tipe flight ini, dia kabur dari masalah, mengalihkannya dengan bermain game berjam-jam gitu ya. Atau mungkin lari ke kebiasaan-kebiasaan yang buruk, misalnya merokok, atau mungkin mengkonsumsi alkohol, mabuk-mabukan gitu ya. Dan yang terakhir ada juga yang ini saya prihatin sekali ya sekarang saya banyak sekali mendapatkan klien yang ketika stres dia punya kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri gitu ya. Istilahnya istilah kerennya itu apa? Cutting gitu ya, menggores-gores apa namanya? Lengannya dengan benda tajam seperti itu. Nah, tentu itu kan coping yang tidak efektif dan dia merasa bahwa ya aku merasa lega ketika aku sudah melakukan itu. Tapi kan sebatas kelegaan saja sesungguhnya dan itu tentu bukan hal yang secara Islami itu dibetulkan juga gitu ya, menyakiti diri sendiri gitu. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ayah bunda sekalian, jadi setelah paparan saya itu tadi, sebaiknya kita ini ya, sekali lagi selalu berusaha untuk peduli apa yang disampaikan oleh hati kita, oleh tubuh kita. Gitu ya, menyadari bahwa kita sebagai manusia itu punya keterbatasan. Gitu ya. Saya sendiri juga pernah mengalami karena apa ya? Mungkin kayak kelabel bahwa aku psikolog gitu ya, aku mesti bisa ngatasin masalah kayak gitu ya. Jadi pada akhirnya suka apa ya? Kayak mau handle semuanya gitu. Di titik tertentu ternyata ada titik lemahnya juga gitu kan ya. Bisa bisa drop juga, bisa stres juga gitu. Kemudian penting untuk menjaga keseimbangan agar kita tidak mudah stres, ayah dan bunda. Keseimbangan apa nih? Keseimbangan dalam aktivitas sehari-hari kita. Yang pertama, gitu ya. Nah, di sini saya tuliskan di sini. Aktivitas itu kalau digolongkan bisa tergolong dari dua jenis nih utamanya. Ada yang namanya aktivitas yang sifatnya depleting dan ada aktivitas yang sifatnya nourishing. Nah, bedanya apa nih depleting dan nourishing gitu ya? Kalau aktivitas yang sifatnya depleting ini ibaratnya aktivitas tuh yang bikin layu tubuh kita. Nah, aktivitas yang kalau kita lakukan bikin mood kita jadi turun, bikin energi kita terkuras atau membuat kita jadi tegang. Nah, sementara kalau aktivitas yang nourishing ini adalah aktivitas yang kalau kita lakukan itu bisa membangkitkan mood kita, bisa membangkitkan energi kita, bisa menenangkan. Nah, nanti coba deh setelah sesi ini nanti sebelum tidur, coba ayah bunda sekalian bikin list gitu ya. Biasanya rutinnya nih dari bangun pagi sampai tidur lagi, aku tuh ngapain aja. Mulai dari misalnya bangun tidur, wudhu, sholat, masak, apalagi nih mandi gitu ya, ngantar anak sekolah, nyiapin bekal, kemudian apa misalnya ada juga mungkin yang bekerja gitu ya, beberes rumah. Terus habis itu apa? Nyetir gitu ya misalnya. Nah, ini coba ditulis. Nah, dari semua aktivitas itu
mana ya kira-kira yang ketika aku lakukan tuh kok rasanya bikin capek, bikin bikin aku ngerasa tegang, nggak nyaman gitu ya. Dan mana aktivitas yang ketika dilakukan ini malah bikin happy gitu ya, moodnya happy, bikin kayak semangat lagi, energinya kayak kecas lagi. Aku terus atau mungkin jadi tenang gitu ya. Nah, coba di list terus dipilih nih kira-kira aktivitas yang ini masuk mana? Masuk depleting atau masuk nourishing? Terus dihitung coba banyakan yang mana? Banyakan yang depletingnya atau banyakan yang nourishingnya atau relatif seimbang gitu ya. Idealnya sih paling tidak seimbang antara yang depleting sama yang nourishing. Karena kan nggak mungkin ya, namanya manusia seharian aktivitasnya nourishing semua gitu ya. Pasti tetap ada lah yang bikin capek gitu ya, yang bikin tegang. Tapi paling tidak diusahakan seimbang. Nah, ketika mulai tidak seimbang, di situ artinya kita harus mulai meluangkan waktu untuk bisa beristirahat, untuk bisa mengambil jeda gitu ya. Karena jika tidak, maka kita akan mudah mengalami stres tadi. Nah, ini yang terjadi di diri saya selama seminggu terakhir ini. Kebanyakan depletingnya, nourishingnya kurang, gitu ya. Jadinya stres deh, gitu. Nah, terus gimana? Misalnya nih, aduh, terus gimana dong? Misalnya aku memang nggak ada yang bantu, gitu ya. Nggak ada yang bantu. Mau nggak mau memang aktivitasku banyakkan depletingnya daripada nourishingnya. Dan itu harus mau nggak mau harus aku jalanin. Terus gimana dong? Aku berarti nggak bisa terhindar dari stres. Nggak gitu juga. Ternyata meskipun kita aktivitasnya mungkin tidak bisa seimbang karena kondisi tertentu, tapi kita bisa menyeimbangkan antara mind, body, and soul ini seperti yang tertera di foto ini ya. Mind itu pikiran kita, tubuh kita, dan jiwa kita. Terutama dengan yang paling atas ini, mengontrol pikiran kita, insya Allah kita akan tetap bisa survive. Gitu ya. Misalnya gimana sih maksudnya? Nah, ini nih. Misalnya seperti ini. Misalnya kita ada ujian, ada masalah gitu ya. Akan tetapi itu itu melelahkan banget dan kita memang betul-betul sedang tidak punya waktu untuk melakukan aktivitas yang nourishing. Terus apa yang mesti kita lakukan? Yang bisa kita lakukan ini, mengatur pikiran kita. Ya, mengatur pikiran kita. Misalnya dengan berusaha untuk berpikir positif bahwa, oh ya, ini ladang amalku, gitu ya. Masalah ini adalah ladang amalku. Insya Allah aku akan tetap menjalaninya meskipun ini melelahkan, gitu ya. Atau mungkin dimaknai sebagai ya ini ujianku untuk jadi makhluk Allah yang lebih baik gitu ya misalnya. Nah, dengan seperti itu ya hal-hal yang rasanya melelahkan tadi, yang depleting tadi jadi terasa lebih ringan gitu ya sehingga kita juga bisa terhindar dari stres. Nah, ini di sini menunjukkan bahwa tadi ya bagaimana penilaian kita akan stresor yang kita alami itu sangat bisa berpengaruh pada tingkat stres diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi kita tuh punya kemampuan untuk menilai kalau pikiran kita bawa nelangsa atau sedih gitu ya. Misalnya kita pikirnya aduh, kenapa sih aku kok dapat cobaan terus gitu. Ya Allah, aku ini dikutuk ya misalnya. Aku punya dosa apa sih gitu ya dulu kok aku cobaannya begini. Itu kan kayak meratapi terus gitu ya. Nah, semakin meratapi ya justru akan semakin terasa berat gitu ya masalahnya. Nah, saya punya cerita nih. Saya dan Bunda, karena saya kan kerja di rumah sakit ya. Di rumah sakit itu selain melayani pasien di poliklinik, saya juga kadang kayak dapat konsulan dari dokter gitu untuk mendampingi pasien atau orang tua pasien yang ada di bangsal gitu. Ini saya mengalami kejadian ini sudah kayaknya berapa tahun yang lalu ya, mungkin udah 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, tapi saya masih ingat banget kejadiannya. Jadi pada suatu hari saya dapat konsulan itu rujukan ya dari dokter. Saya diminta untuk mendampingi seorang ibu yang belum lama melahirkan anak, tapi anaknya ini ada
hidrosefalus dan beberapa komplikasi yang lain, sehingga kemungkinan hidup dari anak ini itu sangat rendah gitu ya. Jadi diprediksi anak ini hidupnya tidak lama gitu. Sementara si ibu ini sebelumnya punya 2 anak yang lain yang juga meninggal karena faktor kemiskinan yang membuat si ibu ini tidak bisa membawa anaknya untuk berobat dengan segera sesuai yang dibutuhkan gitu ya. Akhirnya anak yang pertama, anak yang kedua ini udah meninggal juga. Anak yang ketiga harapan hidupnya juga rendah gitu. Nah, melihat kondisi ini, dokter merasa bahwa ini kayaknya ibunya perlu deh untuk didampingi psikolog gitu ya. Nah, itu biasanya kan bentuknya saya dapatnya surat gitu ya, surat rujukan gitu. Sama diterangin juga kadang lewat telepon gitu ya atau lewat WA. Nah, sebelum menemui si ibu ini, saya udah mikir gitu, ya Allah, ini ibu ini bakalan kayak apa ya kondisinya gitu. Saya nggak kebayang gitu ya. Punya anak, 2 meninggal, yang satu kondisinya seperti itu gitu. Saya berpikir, aduh, ini si ibunya mesti tertekan banget nih. Ini ibunya pasti down banget nih. Saya berpikir seperti itu waktu mau menemui ibu itu. Nah, tapi ketika saya sampai di Bangsal gitu ya, saya menemui ibu itu, justru ibu itu jauh lebih tenang daripada saya, malahan, gitu ya. Jadi si ibu ini begitu begitu tawakalnya gitu ya, begitu begitu tenangnya dan menganggap bahwa istilahnya udah memasrahkan semuanya ke Allah gitu. Memang menganggap bahwa ya yang penting saya ikhtiar sebisanya gitu ya. Dan si ibu ini dengan segala keterbatasannya secara pendidikan, secara sosial, ekonomi, merasa bahwa bisa membawa anak ketiganya ini ke rumah sakit besar aja udah bersyukur banget. Gitu ya. Nah, ini salah satu contoh bahwa ketika masalah ini memang begitu besar, kita nggak sempat melakukan yang nourishing ini, tapi kalau kita bisa punya pemikiran yang positif tentang masalah tersebut, kita juga bisa terhindar dari stres yang berat. Ya, itu pengalaman saya dengan ibu pasien itu sampai sekarang masih betul-betul saya ingat gitu ya. Karena saya yang disuruh dampingin malah kalah tenang sama ibunya yang dapat cobaan begitu berat gitu ya. Jadi itu berkesan sekali buat saya. Oke. Waktu saya masih berapa lama ya, Mbak Nia ya? Insya Allah kalau untuk penyampaian materi masih kita 1 jam 9:30 maksimal gitu. Oke. Jadi masih Iya. ada banyak ya. Oke. Betul. Lanjutin Aman. lagi. Boleh Nah, sharing-sharingnya sekarang- lanjut Bunda. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke konteks keluarga nih, ayah bunda sekalian. Jadi kalau di sebuah rumah gitu ya, kan umumnya komposisinya seperti ini ya, umumnya ada ayah, ada ibu, ada anak, gitu. Nah, akan tetapi kalau kita bicara yang namanya peran, sebenarnya peran itu banyak ya. Meskipun kita di dalam rumah, tapi peran kita tuh bisa banyak. Tidak hanya berperan sebagai ibu, mungkin yang bapak-bapak di sini juga tidak hanya berperan sebagai ayah, gitu ya. Nah, selain berperan sebagai ayah, seorang laki-laki dewasa ini juga punya peran sebagai suami, gitu kan? Kemudian si ibu ini juga punya peran sebagai istri juga, gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya di rumah itu tidak hanya tinggal keluarga inti ini, tapi juga misalnya ada orang tua dari si suami. Maka si suami ini juga punya peran sebagai anak. Terus si ibu ini juga jadi punya peran sebagai menantu. Gitu ya. Jadi satu orang pun bisa punya banyak peran di dalam rumah. Di mana itu nanti pasti ada konsekuensinya sendiri gitu. Kemudian anak juga begitu. Dia di rumah perannya tidak hanya sebagai anak. Yang lebih tua punya peran sebagai kakak, yang lebih kecil punya peran sebagai adik. Gitu ya. Ini adalah peran yang berbeda-beda. Tentu saja peran ini kan mendatangkan konsekuensi, mendatangkan tuntutan, gitu ya. Itu baru di dalam rumah. Nah, ketika di luar rumah, si ayah bisa jadi punya peran-peran yang lain juga nih.
Mungkin dia punya peran sebagai direktur di kantornya, mungkin punya peran sebagai ketua RT misalnya, mungkin punya peran, ya dia dalam berteman tentu punya peran sebagai teman gitu ya. Mungkin dia punya peran sebagai pengurus masjid, mungkin dia juga di samping kerja di kantor punya usaha, dia punya peran sebagai pengusaha gitu ya. Demikian pula dengan perempuan dewasa ini. Bisa jadi di luar rumah dia punya banyak peran juga. Bisa peran misalnya dia juga bekerja sebagai karyawan atau sebagai pimpinan juga bisa. Mungkin dia pengurus PKK mungkin gitu ya, pengurus organisasi, atau dia juga tentunya di tempat tinggal punya peran sebagai tetangga, punya peran sebagai sahabat dari temannya gitu ya. Dan jangan lupa anak-anak ini pun juga punya peran. Di sekolah dia punya peran sebagai murid, dan di lingkungan pertemanannya dia punya peran sebagai teman. Gitu ya. Nah, dari sini, dari masing-masing peran ini tentunya berpotensi untuk memunculkan stresor-stresor. Nah, seperti itu ya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai ibu, mungkin dia ada stresor dalam menjalankan tugas rumah tangga ataupun dalam mengasuh anak. Ketika di luar, misalnya sebagai tetangga, bisa jadi ada masalah dengan tetangga sebelah, gitu ya. Kemudian di pekerjaan bisa jadi ada masalah dengan atasan, ada masalah dengan rekan kerja. Demikian pula dengan anak. Bisa jadi sebagai murid dia ada masalah dengan guru, ada masalah dengan teman sekolah, atau ada masalah dengan belajarnya. Gitu ya. Nah, seringkali masalah-masalah yang ada di luar rumah ini pun bisa berpengaruh sampai ke dalam rumah. Gitu ya, bisa berpengaruh sampai ke ke orang-orang terdekat kita, gitu ya. Apalagi namanya manusia itu seringkali tanpa disadari paling mudah untuk meluapkan emosinya itu adalah pada orang yang terdekat, gitu ya. Jadi jangan heran nih misalnya pasangan atau anak nih kalau sama orang lain kok nice gitu ya, tapi kalau di rumah kok emosian gitu ya. Ya karena manusia tuh punya cenderungan seperti itu, cenderung mengekspresikan emosinya ya ke orang terdekat karena dia paling nyaman dengan orang terdekat gitu ya yang ada di rumah. Nah, ini kalau kita bicara tentang stres dalam keluarga, double peran ini nih yang berpotensi menjadi stresor atau tekanan gitu ya. Nah, kemudian ini contohnya nih. Masing-masing anggota keluarga itu bisa mempunyai sumber stresnya sendiri. Misalnya, si ayah ini dalam pekerjaan dia bisa mengalami stres karena pekerjaan. Kemudian dalam hubungan dengan istrinya, dia bisa punya namanya marital distress, stres pernikahan. Gitu ya. Terus, dalam hal mereka punya 2 anak ini, mereka bisa mengalami yang namanya parental distress, stres dalam pengasuhan. Mungkin anak-anaknya bermasalah misalnya, gitu ya, atau mungkin mereka belum dalam kondisi siap untuk punya anak misalnya. Jadi punya anak menjadi hal yang sangat dianggap stressful seperti itu. Atau mungkin si ibu ini karena dia juga bekerja di luar rumah, jadi ada stres karena peran gandanya dia sebagai ibu di rumah, mengurus rumah tangga dan juga pekerjaan di luar rumah. Gitu. Terus sementara si anak-anak ini juga jangan dikira anak-anak ini nggak bisa stres gitu ya. Anak-anak juga bisa stres juga. Misalnya apa? Misalnya ini yang anak cowok ini yang guling-guling ini ya. Bisa jadi dia mungkin terbebani dengan tuntutan pelajaran yang ada di sekolah gitu ya. Dia mengalami stres akademik. Atau mungkin si kakak yang sudah mulai remaja ini, dia punya stres dalam relasi sosial. Misalnya dia dibully atau mungkin dia ditinggalin sama teman-teman satu gengnya gitu ya misalnya ya. Nah ini masing-masing bisa punya sumber stresnya sendiri-sendiri dan itu sangat manusiawi, sangat bisa terjadi. Gitu. Nah sehingga ini ya kalau diibaratkan ini ada sinyal gitu ya, sinyal yang terpancar dari masing-masing orang ini bisa saling mempengaruhi gitu ya. Artinya kalau yang satu stres, bapaknya stres,
ini ya bisa kebawa gitu ya, bisa mempengaruhi, bisa mempengaruhi anaknya. Begitu juga kalau ibunya, bisa saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain, gitu ya. Oke. Nah, sehingga ayah bunda semuanya sangat penting sekali dalam rumah tangga kita itu punya yang namanya batasan, gitu ya, punya batasan. Sehingga ketika ada yang satu stres, yang satu yang lain, yang satunya stres juga, ini tidak saling memperberat kondisi stresnya masing-masing, gitu ya. Nah, kita coba fokus dulu di tulisan yang sebelah kiri ini. Jadi kalau secara teoritis, menurut ahli yang namanya Minuchin ini, ada 3 tipe batasan dalam keluarga. Ini nanti kita sambil evaluasi ya, di keluarga kita masing-masing ini, batasan di keluarga kita tuh seperti apa sih? Gitu. Nah, yang pertama ada batasan yang sifatnya rigid atau kaku. Nah, jadi di sini hubungannya sangat kaku gitu antar anggota keluarga. Misalnya ya ayah ya bapak ya berperan sebagai bapak. Pokoknya bapak itu kerja urusannya cuma cari duit gitu misalnya ya. Ibu itu ya urusannya di rumah gitu ya, ngurus anak, ngurus rumah gitu. Sehingga tidak ada fleksibilitas di situ. Pokoknya bapak ya nggak mau ngurusin urusan rumah gitu ya. Atau sebaliknya, ibu nggak mau tahu urusan nyari duit. Pokoknya aku maunya duit pasti ada, misalnya gitu. Nah ini adalah bentuk yang sifatnya kaku, gitu ya. Kemudian antara orang tua dan anak juga kayak gitu, ada batasan yang ada jarak yang sangat kaku sehingga kedekatan emosional gitu ya juga menjadi kurang di antara keluarga ini. Gitu. Sehingga misalnya ada masalah, katakanlah ibu sebenarnya punya masalah di rumah terkait dengan pengasuhan atau dengan urusan di rumah, dia jadi harus menanggung bebannya sendiri. Gitu ya. Karena batasan yang kaku tadi, suaminya nggak mau tahu. Misalnya begitu. Atau sebaliknya, mungkin bisa jadi si suami ini sedang mengalami cobaan dalam pekerjaannya. Tapi karena batasan keluarganya kaku, istrinya nggak mau tahu juga. Nah, karena tidak artinya dengan batasan keluarga yang sifatnya kaku tadi ini tidak ada saling mendukung ketika menghadapi masalah. Gitu. Nah, sementara tipe yang nomor 2 adalah tipe diffuse atau kabur. Justru kalau yang di tipe diffuse ini tidak ada batasan yang jelas. Sehingga misalnya saya nih pernah beberapa kali mendapatkan kasus itu ada remaja-remaja yang merasa begitu stres karena sejak kecil orang tuanya ini suka curhat segala halnya ke dia gitu. Padahal dia ngerasa sebagai anak ya dia mestinya belum tahu tentang masalah-masalah itu gitu. Akhirnya dia merasa begitu terbebani dengan problem keluarganya, dia jadi ngerasa kayak nggak punya tempat untuk istirahat bagi dia sendiri gitu ya. Karena ketika pulang ke rumah yang dia tahu adalah masalah gitu. Yang dia tahu ibuku punya masalah, bapakku punya masalah. Jadi ketika aku punya masalah, aku nggak punya tempat gitu. Karena tadi nggak ada batasan yang jelas. Kemudian tidak ada pembagian tanggung jawab yang jelas juga gitu. Sehingga kadang-kadang saling lempar-lemparan ketika ada masalah. Lempar-lemparan itu artinya saling melempar tanggung jawab satu sama lain gitu ketika ada masalah. Atau mungkin ada masalah-masalah yang sifatnya personal, tapi anggota keluarga yang lain ini kayak terlalu ikut mencampuri gitu ya. Nah ini juga bisa gawat nih kalau seperti itu. Gitu. Nah sementara bentuk yang ketiga adalah ketika batasan dalam keluarga itu jelas, gitu ya. Jelas, jelas tidak kabur tapi juga nggak kaku. Inilah yang ideal. Jelas, namun tetap ada fleksibilitas. Gitu ya. Ada fleksibilitas. Fleksibilitas dalam hal apa? Misalnya dalam hal hak dan kewajiban, gitu ya. Tadi misalnya yang paling saya ngasih contohnya sederhana aja misalnya tadi bahwa seorang ibu, ya memang ibu punya kewajiban untuk mengasuh anak-anaknya.
seorang suami punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Akan tetapi kan kondisi tidak selalu ideal ya, ayah dan bunda. Nah, kalau pada batasan yang sifatnya jelas namun fleksibel ini, masing-masing bisa saling melengkapi, bisa saling membantu, gitu ya. Misalnya ketika salah satu sedang stres, sedang down, yang satu bisa membackup, gitu ya. Nah, kayak misalnya saya nih, suami saya tahu, meskipun suami saya nggak ngomong, tapi saya paham bahwa suami saya menyadari saya sedang stres gitu. Jadi ketika di pagi hari, saya lagi sibuk di dapur, kemudian anak saya dibangunin sekolah nggak bangun-bangun, suami saya kemudian mengambil peran. Dia yang biasanya saya bangunin anak, dia yang bangunin anak, mengkondisikan anak untuk segera segera mandi dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu adalah contoh jelas namun fleksibel itu tadi, gitu ya. Atau misalnya fleksibilitas dari segi waktu, gitu ya. Ada waktu meskipun tadi nih ayah tentunya kan punya peran sendiri ya tadi masing-masing seperti yang saya jelaskan tadi, tapi dia punya fleksibilitas waktu juga. Ketika anaknya butuh dia, ya dia jadi punya ruang dan waktu untuk bersama anaknya, gitu ya. Tapi dia juga tetap membiarkan si anak ini juga ada kalanya punya waktu dan ruang untuk dirinya sendiri juga gitu ya. Tidak mencampuri seluruhnya gitu, tapi tetap ada ruang bagi anak juga untuk berekspresi sendiri gitu. Kemudian juga ada kejelasan mengenai dan fleksibilitas dalam hal informasi. Maksudnya adalah informasi apa sih yang cukup diketahui oleh ayah dan ibu, informasi apa sih yang anak-anak juga boleh tahu gitu ya. Nah, ini penting juga gitu ya untuk ada. Kemudian ekspresi emosinya juga. Gitu, ekspresi emosi ini tepatnya ini diekspresikan gimana nih? Diekspresikan sendiri atau sebatas dengan pasangan atau ke anak juga. Gitu. Demikian pula dalam pengambilan keputusan. Dalam hal-hal apa nih anak juga bisa ikut dilibatkan, gitu ya? Atau enggak? Ini adalah keputusan yang murni orang tua yang harus ambil, gitu ya. Nah ini harus ada ayah dan bunda sekalian, karena kalau tidak ya tadi akan menjadi tambahan dari sumber stresor tadi, gitu ya. Nah, jadi sebaiknya kita hindari bentuk-bentuk batasan yang sifatnya terlalu kaku atau justru kabur, tidak ada batasan sama sekali. Nah, yang baik adalah ini, ada batasan yang jelas, tapi juga tetap ada fleksibel. Artinya tadi ketika ada yang stres, ya yang lain bantu backup, gitu ya. Ketika yang satu lagi stres, butuh perhatian lebih, oh ya, berarti waktu, misalnya nih ya, anak ini nih, dia lagi down, habis ditinggalin sahabatnya misalnya ya, nah otomatis waktu yang tadinya anak ini katakanlah dalam sehari cuma ditemenin sekian jam, wah dia lagi butuh waktu lebih nih, gitu. Aku berarti untuk saat ini selama anak ini stres, aku mesti punya waktu lebih banyak untuk dia. Misalnya seperti itu ya, saya dan bunda. Nah ini, jadi penting sekali untuk bisa saling berbagi tanggung jawab, menyadari hak dan kewajiban masing-masing, dan ada penghargaan terhadap ruang dan waktu. Artinya kita juga punya menghargai bahwa ada ruang, kadang-kadang kita perlu privasi juga ya. Ada privasinya suami, ada privasinya istri, ada privasinya anak. Apalagi ketika anak sudah mulai beranjak remaja, mereka butuh privasi banget gitu ya. Nah, agar kita bisa menjadi pribadi yang sehat, harus saling bisa memberi ruang masing-masing. Jadi ada ruang memang untuk kita bisa jadi diri kita sendiri, ada waktu ruang untuk kita bersama pasangan, ada waktu ruang kita berbagi peran sebagai orang tua, gitu ya. Nah, jadi sebaiknya kita bisa saling memahami, gitu. Jadi ada kalanya mungkin suami pengen aku bersepeda dulu sendiri, gitu ya. Atau mungkin saya kadang-kadang aku ini ya pengen ketemuan sama ada sahabat saya gitu ya. Biasanya kalau saya bilang begitu, suami saya udah paham, oh saya lagi butuh curhat sama teman gitu ya, dan saya diizinkan gitu. Jadi ada penghargaan juga atas kebutuhan dari anggota keluarga yang lain.
gitu ya, saling berbagi tanggung jawab, gitu ya, menyadari hak dan kewajiban masing-masing, dan juga ada penghargaan atas ruang dan waktu orang lain. Gitu. Nah, ini yang sangat penting, ayah dan bunda sekalian. Jadi dalam keluarga, ketika ada anggota keluarga yang menghadapi masalah, sebaiknya untuk menghindari stres yang dialami oleh anggota keluarga ini menjadi semakin berat atau semakin tidak bisa tertangani, penting untuk bisa saling memberi dukungan psikososial namanya. Psikososial itu artinya dukungan psikologis dan sosial. Nah, bentuk dari dukungan psikososial ini secara umum ada 3, ayah dan bunda. Kita bisa ngasih dukungan yang sifatnya instrumental, bisa yang sifatnya informasional, bisa yang sifatnya emosional. Gitu ya. Dukungan yang sifatnya instrumental ini gimana? Instrumental ini yang bentuknya bisa terlihat. Gitu ya, misalnya dukungan dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, dalam bentuk alat, dalam bentuk sarana transportasi, dalam bentuk ruang, misalnya. Gitu ya. Nah, ini contohnya, misalnya nih, katakanlah mungkin anak pertama aktivitasnya bertambah, gitu ya. Biasanya kita suruh ke sekolah naik sepeda, gitu ya. Tapi karena padatnya aktivitas dia pulang sekolah ada beberapa aktivitas yang harus dia lakukan dan itu waktunya mepet, gitu ya. Nah, kalau dia tidak bisa datang tepat waktu, dia bisa kena hukum dan lain sebagainya. Akhirnya dia stres, gitu ya. Aku nggak bisa nih, aku telat terus, gitu ya, nggak nyampe kalau naik sepeda, bla 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 bla, gitu. Nah, ketika kita adalah keluarga yang suportif, maka kita akan berusaha untuk bantu, gitu ya. Misalnya, oke deh, baik. Nah, kalau gitu mulai sekarang kamu dianterin aja, nanti dijemput pulang sekolahnya, gitu ya. Atau dicari solusi yang lain, misalnya di apa namanya, kalau misalnya kita terus yang tadinya nggak diberi uang untuk naik kendaraan umum, saya naik ojek gitu ya, itu terus bisa kita kasih gitu ya. Atau misalnya dalam hal uang, misalnya kita punya anak yang udah kuliah gitu ya, kemudian laptopnya rusak misalnya, dia jadi nggak bisa ngerjain tugas gitu. Mungkin ya memang di satu sisi kadang kan kita berpikir, ini biar melatih dia untuk bisa jaga barangnya sendiri gitu ya. Kalau dia barangnya rusak terus nanti dimanjain, dibeliin yang baru, ntar dia jadi nggak tanggung jawab gitu ya sama barangnya sendiri. Nah, itu ada benernya juga. Akan tetapi ketika mungkin anak udah sampai stres, misalnya dia udah deket deadline, deadline-nya udah deket, tugasnya lagi banyak, kita nggak boleh dong tutup mata aja gitu ya, semata-mata karena alasan tadi gitu ya. Kita tetap mesti support juga gitu. Misalnya, oke, sementara waktu laptop kamu belum bisa dipakai, kamu boleh nih pakai punya bunda dulu misalnya. Tapi kamu cuma bisa pakainya jam sekian sampai jam sekian karena bunda juga butuh pakai. Nah, gitu. Nah, dengan seperti itu kan kita bisa support anak dalam menghadapi masalahnya, gitu ya. Kemudian juga bisa dukungan yang sifatnya informasional. Informasional ini dukungan karena tadi ya, ingat di materi awal tadi bahwa stres ini juga bisa terjadi karena kurangnya ilmu, kurangnya keterampilan, gitu kan ya. Apalagi misalnya ketika yang mengalami itu anak-anak kita yang masih belum punya pengetahuan yang mungkin memadai, gitu ya. Nah, ini dukungan ini bisa berupa kita memberikan informasi yang terpercaya, kita memberikan bimbingan, kita memberikan saran gitu ya. Nah, itu juga merupakan dukungan psikososial gitu. Dan yang paling penting juga adalah saling memberikan dukungan emosional gitu ya. Dukungan emosional itu apa sih bentuknya? Ya dengan mengekspresikan cinta kita gitu ya. Mengekspresikan kasih sayang kita baik dalam bentuk sentuhan gitu ya, bentuk pelukan, dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan gitu ya. Kemudian kita juga berusaha untuk berempati gitu ya terhadap kondisi yang ada gitu. Misalnya nih anak gitu ya sekarang yang tadinya dia sekolah
selama pandemi dia belajarnya dari rumah, sekarang udah mulai full day gitu ya. Terus kalau udah pulang sekolah, disuruh mandi, disuruh sholat, disuruh ngapa-ngapain, kok susah banget sih gitu ya. Gitu. Akhirnya kita jadi ngomel-ngomel, terus yang ada anaknya juga jadi uring-uringan. Gitu. Tapi mungkin kita bisa berusaha untuk empati gitu ya. Empati itu berusaha untuk ikut merasakan perasaan anak. Oh iya sih aku ya, kalau aku jadi dia capek kali ya, belum kebiasa kali ya. Kemarin habis di rumah terus, sekarang harus apa namanya? Harus full day gitu ya. Mungkin dia sampai rumah dia capek gitu kita. Jadi kita berusaha berempati dulu gitu ya biar anak nggak stres gitu. Kemudian juga dengan menunjukkan perhatian. Misalnya tadi ya, ketika kita lihat anak kita stres, kita berusaha meluangkan waktu untuk lebih banyak menemani dia misalnya sebagai bentuk perhatian kita. Kemudian juga dalam bentuk penerimaan dan juga dalam bentuk perlindungan. Ini yang sangat sangat penting sekali gitu ya. Jangan sampai sebagai orang tua yang diharapkan sebagai figur pelindung justru kita tidak bisa melindungi anak-anak kita. Misalnya nih apa ya? Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan pasien yang mengalami pelecehan seksual oleh orang terdekatnya sendiri, oleh saudaranya sendiri gitu ya. Tapi orang tua ini justru menampilkan sikap tidak percaya dan justru menyalahkan gitu. Salah sendiri kamu, kenapa nggak hati-hati gitu ya, kamu pakai baju apa kemarin, bla 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 kayak gitu ya. Jadi tidak ada solusi bagaimana anak ini agar kedepannya tidak mendapatkan pelecehan yang sama gitu ya. Jadi anak ini merasa bingung, dia mesti berlindung sama siapa, orang tahu sendiri nggak percaya sama aku gitu ya. Nah, atau mungkin anak yang curhat bahwa dia dibully ketika pulang sekolah, dia sering dipalakin gitu ya misalnya ya, tapi orang tuanya nggak mau tahu gitu. Maksudnya kamu kan bisa, mestinya bisa dong bela diri gitu. Dulu bapak waktu kecil kalau digituin bisa ngelawan gitu ya. Nah, tapi kan kemampuan tiap anak berbeda-beda dalam menghadapi persoalan seperti itu gitu ya. Bisa jadi dia memang nggak bisa ngatasinnya, gitu kan, kasihan. Jadi ini adalah hal-hal yang harus ada nih, saling dukung satu sama lain dalam bentuk yang entah dukungan yang sifatnya emosional, informasional maupun instrumental gitu ya. Dan kalau kita sebagai orang tua itu kita apa ya, kan jadi contoh ya buat anak-anak kita. Jadi kalau kita membiasakan memberikan dukungan ketika ada masalah, maka dia pun akan melakukan hal yang sama gitu ya. Dia akan belajar juga untuk memahami kita ketika kita sedang ada masalah. Dia jadi punya kepekaan juga gitu ya. Misalnya ketika saya capek gitu ya, anak saya tuh pernah suatu ketika sampai komentar, saya mukanya capek tapi saya masih balas-balas WA ya, pegang HP gitu ya. Terus dia nanyain, "Mah, mama tuh kan kelihatannya capek, tapi kenapa sih kok di WA tetap pakai emoticon senyum?" Dia ngintip WA saya gitu ya. Tetap pakai emoticon senyum, tetap beramah-ramah gitu kan. Mama mau bilang aja kalau mama tuh lagi capek gitu ya. Jadi dia kayak berusaha ngertiin bahwa mamanya lagi capek gitu. Jadi sebaiknya sebagai orang tua kita mengembangkan ini, ikut mencontohkan, saling mendukung ini agar anak juga bisa melakukan hal yang sama, baik pada keluarga maupun pada sesamanya juga gitu ya, ketika berada di luar rumah. Nah, meskipun tadi saya sampaikan bahwa stres ini bukan bentuk gangguan jiwa ya, tapi merupakan reaksi yang bisa dialami siapapun gitu ya. Akan tetapi jika stres ini berlangsung dalam waktu yang lama dan tidak tertangani, maka perlu diwaspadai juga gitu ya. Sehingga dalam kondisi tertentu, misalnya udah muncul hal-hal seperti ini gitu ya. Misalnya stresnya ini sudah sampai berdampak besar pada aktivitas sehari-hari. Misalnya kalau pada anak misalnya terus jadi nggak mau sekolah gitu ya misalnya, atau misalnya jadi nggak mau makan gitu, atau mungkin kalau pada orang dewasa ya tadi misalnya terus sampai nggak mau kerja misalnya seperti itu. Kemudian sudah sampai muncul keluhan fisik yang berulang kali meskipun sudah diobati gitu ya, misalnya tadi asam lambungnya kambuh terus gitu ya, nggak sembuh-sembuh padahal udah diobatin gitu ya, atau pusingnya kok nggak hilang-hilang gitu ya, padahal udah periksa ke dokter, kata dokter juga nggak ada apa-apa gitu ya di syarafnya gitu ya.
Kemudian terutama ketika gejala-gejala ini menetap, itu hitungannya 2 minggu atau lebih, nggak hilang-hilang. Tentunya karena stres ini mestinya sih bisa selesai dalam hitungan hari, gitu. Apalagi kalau sampai muncul yang saya tuliskan di atas ini, misalnya muncul pembicaraan tentang aku putus asa, aku pengen mati aja, aku udah nggak pengen hidup lagi, aku nggak sanggup ngadepin jalanin semua ini gitu ya, atau sampai muncul perilaku menyakiti diri sendiri, maka sebaiknya dibawa untuk berkonsultasi ke profesional dalam bidang kesehatan mental, entah itu ke psikolog atau ke psikiater, gitu ya. Nah, itu aja materi pada hari ini. Waktunya masih nggak, Mbak Nia? Oke. Waktunya masih? Kalau masih, Iya. saya mau ngajak latihan relaksasi. Boleh, boleh Boleh Bunda. ya? Masih. Iya, Oke. masih insya Allah. Oke. Nah, kayaknya waktu kita masih. Nah, ini tadi secara teoritis sudah selesai nih materi saya. Nah, sekarang saya mau balik ke belakang. Tadi apa namanya? Balik ke belakang ke sini. Nah, ini ya. Tadi kan saya menjelaskan tentang jenis coping ya. Jenis coping ini, jadi ketika ada stres, untuk mengatasi masalah kita perlu untuk melakukan yang namanya emotion focus coping dan problem focus coping. Nah, saya yakin masing-masing dari diri kita sudah punya nih kecenderungan copingnya pakai apa gitu ya. Mungkin ada yang kalau lagi stres ya sukanya curhat, ada yang udahlah kalau stres pokoknya dibawa ngaji aja misalnya gitu ya. Atau ada yang kalau stres dia keluar rumah sebentar cari udara segar gitu ya. Ada yang kalau kalau stres ya udahlah aku kalau stres terus aku ngurusin tanaman aku, siram-siram tanaman udah deh seger lagi gitu ya. Nah, akan tetapi ada juga metode yang mungkin bisa membantu untuk meredakan reaksi stres yang ada ketika stres itu baru aja dirasakan gitu. Dan misalnya muncul gejala seperti misalnya susah tidur gitu ya, atau misalnya deg-degan terus. Nah, ini kita bisa mempraktekkan yang namanya relaksasi. Maaf, saya izin off cam sebentar ya. Lupa ini belum dicas laptopnya. Meredup sebentar. Boleh. Ya, kita sembari nunggu Bunda. Monggo untuk ayah bunda semuanya, jika ada yang ingin bertanya boleh diketikkan di kolom komentar ya, atau bisa raise hand. Nanti saya akan panggil untuk ayah bunda yang raise hand dan saya akan bacakan untuk yang sudah mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Seperti itu. Banyak juga ya, lumayan. Jadi materi malam itu menurut saya itu sangat-sangat penting sekali ya, apalagi untuk memanajemen stres kita, apalagi untuk ayah bunda yang sudah berumah tangga itu udah pasti ujiannya itu lebih tinggi daripada yang belum berumah tangga, insya Allah. Subhanallah. Gimana Oke, saya Bunda? sudah kembali. Oke. Kita lanjut ya Bunda ya. Oke, sekarang kita coba salah satu metode relaksasi gitu ya. Jadi relaksasi ini untuk tadi saya sempat ulas ya bahwa ketika kita menghadapi situasi yang menurut kita mengancam itu kan bikin kita jadi tegang gitu ya. Kemudian sistem syaraf simpatis kita bekerja, mungkin detak jantungnya jadi lebih kencang, otot-ototnya kita juga jadi lebih menegang gitu ya. Nah, ini relaksasi bisa membantu untuk meredakannya. Dan ini biasanya juga bisa bikin emosi kita jadi lebih tenang, perasaan kita lebih tenang ya. Nah, salah satu yang paling sederhana adalah relaksasi nafas dalam yang kita tambahkan dengan afirmasi positif gitu ya. Afirmasi positif itu semacam kita memberikan sugesti positif pada diri kita sendiri. Nah, caranya bagaimana? Mungkin kalau ayah bunda sekalian yang berminat untuk mencoba bisa coba duduk ya. Duduk dalam posisi yang tegak tapi nggak kaku, duduk tapi tegak tapi rileks gitu, tapi yang nyaman aja. Kemudian kita akan bernafas gitu ya, tapi nafasnya kita bernafas secara dalam dan perlahan. Nah, ketika kita bernafas, kita menarik nafas. Kalau pegang di perut, perutnya ini nanti terasa
jadi naik menggembung, gitu ya. Tapi kalau saat kita menghembuskan, perutnya akan mengempis, gitu. Nah, kita mesti pastikan itu dulu, karena kalau ketika kita tarik nafas, justru perutnya kempes, nanti kayak orang orang ketekan gitu ya, justru malah jadinya nggak enak, gitu. Jadi kita pastikan ketika tarik nafas perlahan, perut kita mengembang, dan justru ketika kita menghembuskan nafas, perut kita akan turun gitu ya, akan mengempis gitu. Nah, sekarang coba ikuti instruksi saya biar nanti ayah dan bunda bisa memperkirakan ritmenya kira-kira seperti ini. Ini tidak ada hitungan khususnya untuk teknik yang ini, tapi yang penting dilakukan secara perlahan-lahan. Kalau misalnya nanti pakai timer, ayah dan bunda bisa hitung paling tidak diusahakan dalam 1 menit itu nafasnya bisa rata-rata sekitar 8 tarikan dan hembusan nafas. Gitu. Nah, kita coba ya sama-sama ya. Duduk yang rileks. Boleh dicoba tutup mata agar lebih bisa merasakan. Coba tarik nafas perlahan lewat hidung. Hembuskan perlahan-lahan lewat mulut. Tarik nafas lagi perlahan lewat hidung. Hembuskan perlahan lewat mulut. Terus lanjutkan ritme nafas yang perlahan ini. Dan upayakan pikiran untuk fokus pada sensasi nafas. Perhatikan aliran udara yang masuk dan aliran udara yang keluar. Perhatikan aliran udara yang masuk dan aliran udara yang keluar. Boleh tambahkan ucapan kata-kata yang positif atau mungkin zikir ketika menghembuskan nafas. Tarik nafas perlahan. Saat menghembuskan dalam hati, ucapkan kata tenang. Tarik nafas perlahan. Hembuskan sambil dalam hati, ucapkan kata tenang. Terus ulangi, ayah dan bunda boleh memilih kata-kata ayah dan bunda sendiri. Boleh juga digantikan dengan zikir setiap kali menghembuskan nafas. Oke, lakukan hal ini secara berulang sampai diri merasa lebih tenang. Gitu ya. Ayah dan bunda itu salah satu teknik yang bisa coba untuk dilakukan. Gitu. Itu teknik pertama. Teknik yang berikutnya ada teknik nafas juga sama, tapi namanya square breathing. Kenapa disebut square breathing? Karena kalau digambar itu, jadi langkah-langkahnya itu bentuknya bisa kayak segi 4 gitu ya. Tekniknya adalah dalam 4 hitungan kita tarik nafas, kemudian dalam 4 hitungan, terus ada 4 hitungan kita tahan, 4 hitungan kita hembuskan, 4 hitungan jeda, gitu. Terus itu kita ulangi. 4 hitungan tarik nafas, 4 hitungan tahan, 4 hitungan hembuskan,
4 hitungan jeda. Ya, itu teknik berikutnya. Ini saya beri beberapa alternatif, nanti ayah dan bunda boleh pilih mana yang dirasa lebih nyaman untuk dilakukan. Ya, kita coba nih yang square breathing, teknik yang kedua. Tarik nafas 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4. Hembuskan. 1, 2, 3, 4. Jeda. 1, 2, 3, 4. Tarik nafas 4 hitungan. Tahan 4 hitungan. Hembuskan 4 hitungan. Jeda 4 hitungan. Lagi, sekali lagi, tarik nafas 4 hitungan. Tahan 4 hitungan. Hembuskan 4 hitungan. Jeda 4 hitungan. Ya, dicoba ya, cara berulang. Gitu. Nanti bisa dirasakan deh, pasti apa ya, jadi lebih tenang dari sebelumnya. Boleh pakai cara yang pertama tadi, atau boleh juga pakai cara yang kedua. Gitu ya. Ada cara satu lagi? Mau? Ada cara satu lagi kalau mau coba. Cara satu lagi apa namanya? Ini namanya teknik merasakan sensasi di ujung jari, gitu ya. Jadi jari-jarinya bisa begini, ayah dan bunda, dipertemukan antara ujung-ujung masing-masing ujung jari tangan kanan dan ujung jari tangan kiri, dipertemukan begini, tapi tidak perlu ditekan ya, cukup dipertemukan antara ujung-ujung jari tangan kanan dan tangan kiri, kemudian kita letakkan di atas pangkuan kita, gitu ya. Jadi kayak ini tadi, tapi kita letakkan di atas pangkuan. Sudah, kita tutup mata, bernafas, boleh dengan nafas dalam seperti tadi, dalam dan perlahan. Lalu kita coba fokuskan pikiran untuk memperhatikan sensasi di masing-masing pertemuan ujung jari kita. Jika sudah fokus, ayah dan bunda akan bisa merasakan ada sensasi denyut yang sangat lembut, seperti denyut nadi pada setiap pertemuan ujung-ujung jari. Coba rasakan sensasi pertemuan antara ujung ibu jari dengan ibu jari, telunjuk dengan telunjuk, jari tengah dengan jari tengah, jari manis dengan jari manis, ibu jari dengan ibu jari, jari kelingking dengan jari kelingking. Fokuskan pikiran hingga terasa ada denyut seperti denyut nadi yang sangat lembut pada masing-masing pertemuan ujung-ujung jari. Jika sudah terasa, bisa dalam hati sambil mengucapkan kata-kata positif atau zikir setiap kali denyut itu terasa.
Oke, lakukan. Ini tidak ada batasan waktunya sampai berapa menit. Terus setelah apa ya sampai diri merasa lebih tenang, gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan ketika diri merasa gelisah atau mungkin susah tidur karena stres, atau bisa juga kita latih aja setiap hari biar emosi kita lebih terkendali, biar tadi ya, ketika ada masalah kita tidak langsung gampang melakukan fight atau flight tadi, tapi bisa lebih penuh pertimbangan ketika ada sebuah masalah gitu ya. Bisa dipraktikkan misalnya sambil apa ya, sambil zikir setelah sholat, sambil dipraktikkan seperti tadi juga bisa juga gitu ya. Oke, tadi siapa yang bisa ngerasain denyut-denyutnya? Denyut di ujung-ujung jari. Boleh raise hand yang bisa ngerasain ketemu denyutnya. Oh, ada ya, alhamdulillah kalau bisa terasa gitu ya. Karena tidak semua orang bisa merasakannya, ayah dan bunda. Jadi saya temui di pasien-pasien saya kalau orang yang cemasnya tinggi banget, saking gelisahnya kadang susah untuk merasakan apa ujung-ujung jari ini, gitu ya. Tapi kalau bisa merasakan berarti insya Allah ayah dan bunda masih bisa mengontrol dirinya dengan cukup baik, gitu ya. Nah itu tadi adalah 3 alternatif teknik relaksasi yang bisa coba dilakukan gitu ya untuk emotion focus coping yang sifatnya positif ini ya, untuk melengkapi, semakin melengkapi lagi mungkin kalau selama ini ayah dan bunda sudah punya nih bentuk coping-coping lain yang dirasa cukup membantu selama ini, gitu ya. Kira-kira itu sih yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Sudah habis ternyata materinya. Terima kasih sekali atas perhatiannya, partisipasinya. Mohon maaf kalau mungkin tadi ada kata-kata saya yang kurang berkenan, atau mungkin ada yang kurang jelas gitu ya, yang bingungin, atau malah bikin jadi tambah stres. Mudah-mudahan enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan dulu ke Mbak Mia. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Bunda Intan. Masya Allah ternyata nggak nyangka juga ya materinya udah sangat bermanfaat sekali juga tadi. Makasih Bunda udah dikasihkan cara merelaksasikan diri ya, Masya Allah sekali. Kita langsung tanya jawab ya Bunda ya. Oke. Mungkin kita langsung ke yang ngerasain dulu. Untuk operator boleh minta bantuannya kepada Bunda yang mana? Ya, kepada Bunda. Ngerasain itu tadi deh kayaknya. Iya. Ngerasain sensasi. Harus saya sensasi denyut. Ya. Kepada Bunda Kori Latifah ya. Kepada Bunda Kori Latifah boleh di-unmute. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas penjelasannya kepada Bunda Intan, sangat jelas dan insightful sekali untuk malam ini. Sebelumnya saya mau bertanya 2 hal terkait coping mekanisme. Yang pertama itu tadi kan saya sempat nangkep sedikit kayak kalau respon itu bisa fight atau flight. Sebetulnya dan ada coping yang kurang efektif gitu. Sebetulnya itu bagaimana agar kalau misalnya seseorang ada stres itu responnya agar ke arah yang positif gitu, tidak coping-coping yang tadi kurang efektif. Pertanyaan yang kedua, sebetulnya kalau misalnya ada seseorang dengan dia tuh memiliki kecenderungan untuk punya coping yang kurang efektif, kayak misalnya tadi menunda-nunda atau misalnya malah jadi kabur gitu misalnya dengan tugas-tugas tersebut. Sebetulnya apa saja faktor resiko yang membuat orang itu tuh menjadi ada coping yang tidak efektif gitu? Atau misalnya apakah dia memang dalam kondisi yang terlalu banyak tugas itu yang dia beban yang dia pikul atau bagaimana? Dan kalau misalnya memang sudah dia punya karakteristik atau kecenderungan ke arah sana, bagaimana sebaiknya cara mengatasinya? Terima kasih. Langsung dijawab atau dikumpulin dulu nih Mbak Mia? Oh, langsung saya ya daripada lupa ya. Benar. Mungkin saya justru jawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Bagaimana sih seseorang itu bisa punya pola coping yang tidak efektif itu tadi ya. Entah mungkin
kabur dari masalah dan lain sebagainya. Nah, pola coping itu sebenarnya terbentuk dari usia dini bahkan gitu ya, dari kecil gitu. Orang-orang yang punya coping yang kurang efektif ini biasanya memang punya pengalaman pengasuhan yang kurang positif gitu ya, atau pernah mengalami trauma di masa kecilnya gitu ya. Jadi misalnya dia waktu kecil sering mendapatkan kekerasan misalnya dari orang tuanya. Nah, anak yang sering mendapatkan kekerasan maka dia akan cenderung mempersepsikan situasi di sekitarnya itu selalu menegangkan gitu ya, selalu membahayakan gitu. Karena dia secara alami kan pasti berusaha mempertahankan diri dari serangan kan, gitu. Nah, ketika waktu kecil dia merasa tidak berdaya gitu ya, mungkin dia akan lebih banyak pakai coping yang modelnya flight tadi, dia kabur gitu, atau justru freeze, dia diem aja karena dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, pola seperti ini bisa terbawa sampai dewasa gitu, sehingga pada akhirnya ketika dia ketemu masalah, meskipun masalahnya nggak sama tentunya ya, kalau waktu kecil masalahnya dia tertekan karena dimarahin bapaknya misalnya ya, waktu gede masalahnya bukan dimarahin bapaknya gitu, tapi kan sama-sama terasa mengancam nih permasalahan itu. Nah, ketika dihadapkan pada ancaman, dia jadi cenderung memunculkan mekanisme coping yang seperti itu tadi gitu ya. Dia lebih cenderung diem karena dia takut salah gitu ya, takut disalahkan, takut dimarahin, atau kabur, artinya menghindar seperti itu. Nah, atau ada misalnya orang-orang yang mungkin hidup di daerah konflik gitu ya, di daerah yang konflik sehingga dia memang dari kecil terbentuk untuk harus selalu mempertahankan diri, melawan gitu ya. Nah, ini juga bisa terbawa gitu sampai besar sehingga akhirnya dia cenderung reaktif. Ketika dia ada masalah, dia melawan. Ada masalah, dia melawan tanpa perhitungan. Seperti itu. Jadi bisa dibentuk oleh kecenderungan coping seseorang itu bisa terbentuk karena tadi pola asuh, karena trauma gitu ya. Nah, itu juga bisa. Nah, kemudian bagaimana sih agar kemudian dia bisa copingnya bisa lebih positif gitu ya. Yang jelas memang harus melakukan refleksi dulu gitu ya. Harus mau mengevaluasi diri dulu gitu ya. Seperti tadi saya mengajak kita bersama-sama untuk menilai diri kita masing-masing, mulai dari kita masing-masing nih. Kira-kira selama ini aku punya coping yang tidak efektif nggak ya gitu ya. Terus coba menelusur gitu. Kira-kira ini akarnya dari mana gitu ya. Kemudian berusaha untuk kalau misalnya ternyata ada masalah di masa kecilnya, mungkin ada konflik dengan orang tua atau karena yang lain, ya berusaha untuk berdamai dengan itu, gitu. Misalnya berusaha untuk memaafkan, gitu ya, berusaha menerima itu sebagai bagian dari masa lalu, gitu. Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang ke-1 ya. Kemudian juga dengan berlatih untuk mengendalikan reaksi tersebut. Misalnya tadi berlatih untuk kalau mau bertindak tuh dipikir dulu gitu, plus minusnya. Kemudian berlatih untuk mengambil jeda, mengelola emosi tadi ya, mengekspresikan saya ambil jeda dulu, rileks dulu gitu ya, ketika mulai kerasa stres seperti itu. Kemudian tadi apalagi sih yang pertama pertanyaannya saya lupa. Mbak Mia bisa bantu. Ya Bunda, Masya Allah. Ya, tadi itu ya, pada intinya ya. Untuk agar copingnya menjadi lebih positif, yang jelas tadi perlu evaluasi diri, kemudian berlatih cara melakukan coping yang positif itu tadi seperti yang saya sebutkan. Gitu ya, tapi diawali dengan mengevaluasi diri dulu. Dan karena tadi saya bilang bahwa coping ini bisa dipengaruhi oleh riwayat dari pola asuh yang lalu, trauma dan lain sebagainya, itu kan sudah bentukan bertahun-tahun ya. Jadi untuk karena sudah bentukan bertahun-tahun, jadi seperti itu. Sehingga untuk punya coping yang lebih positif, latihannya pun juga sama. Kadang perlu waktu yang lama juga, gitu ya. Tidak bisa instan. Yang penting terus berusaha. Semangat ya Bunda Kari ya. Oke, Terima semoga kasih. Allah mudahkan. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi Bunda Intan bagaimana?
Boleh, boleh. Oke, boleh. Mungkin saya bacakan yang dari kolom komentar ya, Bunda ya. Jadi ini ada salah satu pertanyaan dari peserta. Bagaimana jika anak usia 8 tahun beberapa kali mengambil uang dari dompet orang tuanya dan dia tidak mau mengakui bahwa dia mengambil uang itu seperti itu, Bunda. Jadi dia berbohong dan mengarang cerita dengan berbagai macam kreativitas anaknya. Jadi treatment apa sih sebenarnya, Bunda, yang sebaiknya dilakukan orang tua, dan apakah ini faktor yang melatar belakangi anak bertindak seperti itu, apakah dari keluarganya atau dari lingkungan atau bagaimana seperti itu, Bunda? Bagaimana? Oke. Ya, apa ya? Jadi kalau pada anak-anak itu kadang perilaku itu merupakan ekspresi atau cara dia mengkomunikasikan sesuatu gitu ya. Mungkin ya kita ngelihatnya anak ini pokoknya nyuri gitu ya. Tapi kita coba melihat artinya gambaran besarnya. Kira-kira ini anak tuh kenapa kok sampai mengambil uang milik orang tua gitu ya. Apakah memang dia ada kebutuhan yang selama ini tidak terpenuhi gitu ya, ataukah dia pernah melihat itu gitu ya, pernah melihat perilaku itu, misalnya pernah melihat dari video atau dari TV gitu ya, atau mungkin karena dia pola komunikasi dalam keluarga mungkin selama ini masih kurang baik gitu. Artinya anak ini merasa tidak aman untuk menyatakan keinginannya karena mungkin saking seringnya dimarahin, saking seringnya dikritik, kurang didengarkan, misalnya begitu ya, sehingga akhirnya dia punya keinginan nggak berani ngomong gitu. Bahkan ketika dia melakukan kesalahan nggak berani mengakui, karena kalau dia mengakui dia tahu dia dalam kondisi tidak aman gitu. Jadi yang pertama sih kalau anak umur masih 8 tahun, yang paling penting diperbaiki dulu pola hubungannya gitu. Pola hubungannya diperbaiki dulu sehingga anak merasa aman dan merasa nyaman untuk bercerita tentang apapun yang dia alami sehari-hari gitu ya. Jadi ekspresi sayangnya gitu ya, justru ekspresi sayangnya, ekspresi cintanya, perhatiannya justru kita banyakin dulu gitu. Dari situ anak akan lebih merasa merasa safe tadi untuk menyampaikan kebutuhannya tadi gitu. Karena kalau dari peristiwa ini anak justru kita fokusnya adalah hanya memberikan hukuman saja tanpa melihat latar belakangnya, ya anak ini akan semakin jauh gitu kan, semakin jauh dia jadi semakin takut, akhirnya kalau ada kebutuhan lagi yang tidak berani tersampaikan, anaknya jadi cenderung bohong lagi malah gitu. Kira-kira begitu, Mbak Mia. Oh iya, benar sekali ya, Bunda ya. Saya juga merasakan hal itu sih, Bunda ya. Jadi saat orang tua itu mungkin belum punya komunikasi yang bagus dengan anaknya, seperti yang Bunda katakan, malah membuat anak itu jadi takut gitu ya, Bunda ya. Takut untuk cerita dan malah ya itu semakin jauh dengan orang tuanya, Insya Allah. Oke, Bunda, karena ini sudah udah mau jam 9:30 ya, Bunda ya. Ya. Mungkin ada satu kalimat atau motivasi dari Bunda Intan untuk para orang tua, baik yang udah menikah maupun yang belum menikah nih, Bunda, gimana cara mengatur komunikasi manajemen stres kita di dalam rumah tangga seperti itu. Oke, baik. Ya, apa ya? Seperti itu. Tipsnya sih tadi ya, artinya yang utama kalau dalam hal manajemen stres ini adalah penekanannya pada tadi saling saling memahami batasan satu sama lain gitu ya. Pastikan bahwa batasan yang ada di rumah itu jelas tapi juga fleksibel, bisa saling mendukung satu sama lain, bisa saling peka ketika ada satu sama lain sedang mempunyai masalah gitu ya. Artinya kalau tadi ada fleksibilitas dalam batasan tadi kan kita jadi saling peduli ya. Gitu. Enggak asal ini urusanku, ini urusanmu gitu ya, tapi siapa yang butuh ya itu kita kasih gitu ya. Siapa yang perlu dibantu, kita bantu. Gitu. Siapa yang masih perlu belajar, ayo kita bimbing. Pada intinya seperti itu. Nah, sehingga masing-masing bisa saling menguatkan ketika sedang mengalami stres.
gitu ya, bukan saling justru menambah stres satu sama lain. Itu Betul sih sekali mungkin. Bunda. Makasih banyak Bunda Intan ya. Jadi itu ya Bunda ya, kesimpulan pada malam hari ini mungkin komunikasinya juga lebih ditingkatkan ya Bunda ya. Pillow talk-nya kali ya Bunda ya, apa? Komunikasi ayah bunda, suami istri itu lebih ditingkatkan kembali kan ya Bunda ya. Biar anak-anak juga lebih tercover, lebih terangkul oleh orang tua seperti itu. Masya Allah Iya, sekali. betul. Betul. Tadi yang Makasih. dimaksud dengan fleksibilitas Oh, batasan itu tadi sih Mbak Mia. Jadi oke, memang ada batasan, ini peran ayah, peran ibu, ini anak, tapi dalam hal komunikasi ini kita juga perlu ada fleksibilitas ruang dan waktu tadi untuk kita punya waktu bareng, punya family time gitu ya sama anak-anak gitu. Sepertinya emang di sini tuh kebanyakan miss-nya. Jadi ya seperti itu. Akhirnya anaknya jadi jauh, antar suami istri juga merenggang. Seperti itu ya Bunda ya. Seperti, Masya Allah sekali ya. Jadi semoga ilmu hari ini nih bisa diterapkan oleh ayah bunda semuanya yang sudah mendaftar. Dan jangan lupa disebarluaskan ya Bunda ya. Semoga jadi amal jariahnya Bunda Intan. Masya Allah. Makasih banyak Bunda Intan ya sudah meluangkan waktunya untuk malam hari ini menghadiri acara kita di komunikasi keluarga. Jika Bunda ada keperluan, boleh keluar. Saya ingin menyampaikan sesuatu untuk para peserta. Makasih banyak ya Bunda ya. Semoga bisa bertemu lagi nanti di masjid atau dimanapun. Semoga kita bisa bertemu Bunda ya. Semoga Amin. kita Senang. bertemu dalam kondisi sehat semuanya. Amin. Ya, semoga Bunda dan keluarga sehat juga ya. Amin. Ya Rabbal Terima Alamin. kasih. Sama-sama Bunda. Mari. Wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bunda semuanya, makasih ya sudah antusias sekali malam hari ini untuk mengikuti hari pertama kita di kelas parenting komunikasi keluarga. Dan jangan lupa ya, besok kita akan lanjut lagi bersama Bunda Mirna nih di jam yang sama insya Allah dan dengan moderator yang nanti rahasia seperti itu. Dan masih ada 2 kelas lagi ya. Besok dengan hari Ahad seperti itu, ada mengendalikan emosi, manajemen stres, dan juga bagaimana mengatur pola pengasuhan atau cara bekerja sama antara suami istri, ayah bunda dalam mengasuh anak. Nah, ini menurut kami penting sekali sehingga harapannya ya bunda itu bisa mendapatkan banyak insight dan juga banyak pelajaran dari sini. Seperti itu ya. Dan jangan lupa untuk ayah bunda semuanya boleh sharing materi hari ini. Jangan lupa tag IG kami juga di Masjid Nurul Asih dan juga di Akademi Keluarga. Dan juga kalau ayah bunda mau tag juga pematerinya Intan Kusuma Wardani kalau nggak salah. Nanti insya Allah admin akan menyebarluaskan informasi selanjutnya. Oke? Nah, makasih untuk ayah bunda semuanya. Sebagai informasi penutup nih untuk ayah bunda yang kemarin mungkin miss ya atau kelewat untuk ikutan kurban. Nah, bisa bersama Masjid Nurul Asri itu menabung untuk kurban tahun depan. Nah, mulai dari 149.000 insya Allah per bulan ayah bunda bisa ikut bergabung bersama kami untuk kurban tahun depan ya Kak ya, seperti itu. Makasih banyak ya Bunda semua atas waktunya. Sampai bertemu besok malam lagi ya. Dan jangan lupa tetap dijaga kesehatannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan ayah bunda semuanya.